mengembangkan bisnisnya dengan berutang, yang terjadi kemudian faktanya adalah mereka menjadi tidak fokus. Jangankan untuk mikirin bisnis, yang ada mereka dikejar-kejar cicilan utang tiap bulan. Coba Anda bayangkan deh, Anda seorang owner bisnis, Anda dihantui oleh cicilan utang tiap bulan, dihantui jatuh tempo tiap bulan, gimana coba rasanya? Apakah bisa fokus? Apakah hati Anda merasa tenang? Pasti tentu tidak, kan? Halo, berjumpa kembali dengan Suhoki. Di mana ada Suhoki, di situ ada solusi, tanpa khawatir resesi. Mari kita diskusi. Saya yakin Anda juga akhir-akhir ini sudah mengikuti berita terbaru di Indonesia. Saat ini sedang ramai diberitakan di mana-mana, banyak kasus perusahaan mulai gulung tikar, bahkan banyak di antara mereka juga sudah melakukan gelombang PHK besar-besaran. Ini adalah sebuah kejadian yang sebenarnya menggelitik ya bagi masyarakat atau bagi sesama pebisnis. Pertanyaan besarnya adalah sesungguhnya apa yang sedang terjadi di Indonesia? Apa yang sedang terjadi dengan dunia bisnis? Insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan bahas itu. Mari kita diskusi. Jangan sampai sebagai pebisnis di saat ini Anda mengalami hal yang sama. PHK, gulung tikar, ini adalah momok yang sangat menyeramkan bagi para pebisnis. Nah, justru itu, kalau kita membahas mengenai dunia bisnis, saya ingin sampaikan ada 4 hal besar yang ini sangat mempengaruhi dunia bisnis. Yang pertama adalah volatile, alias ketidakstabilan. Dunia bisnis sesungguhnya adalah dunia yang tidak stabil. Bisa jadi hari ini keuntungan Anda sekian, bisa jadi hari esok Anda tidak punya keuntungan. Bisa jadi bisnis Anda saat ini survive. Bisa jadi juga besok tiba-tiba bisnis Anda gonjang-ganjing, artinya tidak stabil. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Paham ya maksudnya? Yang kedua, dunia bisnis itu uncertain, alias dipenuhi dengan sesuatu hal yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia bisnis adalah dunia yang tidak pasti. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bisnis Anda, penghasilan Anda, profit Anda akan terus naik, akan terus stagnan atau stabil. Ya, berbeda dengan utang. Utang adalah sesuatu yang pasti. Pasti ada jatuh temponya, pasti harus dibayar. Dunia bisnis tidak pasti, alias uncertain. Lagi-lagi, ini dipengaruhi banyak faktor. Faktor luar tentunya, ya. Yang ketiga adalah dunia bisnis itu kompleks, alias rumit, alias ruwet. Kalau Anda terus-terusan terbawa kondisi kerumitan tadi, yang ada Anda akan menjadi bagian dari benang kusut. Maksud saya adalah makin kesini ya, makin kesini dunia bisnis itu tantangannya semakin besar. Apalagi era-era zaman sekarang. Artinya Anda harus stay relevan, Anda harus terus mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan Anda sebagai pebisnis harus bisa terus menangkap kebutuhan pasar. Dan yang terakhir adalah dunia bisnis itu ambigu, alias tidak jelas. Maksudnya adalah semakin kesini dunia bisnis itu akan semakin homogen. Artinya bisnis antara si A dan bisnis dengan si B lama-kelamaan itu semakin mirip gitu. Yang namanya mirip itu akan semakin sama alias homogen. Nah, di sini makanya diperlukan adalah keunikan atau kontrasly unik. Kalau tidak seperti itu, ini akan dipenuhi dengan ketidakjelasan. Sebenarnya Anda berbisnis di bidang apa gitu. Nah, 4 hal ini adalah faktor-faktor luar yang tidak bisa dikendalikan, alias di luar kendali Anda sebagai pebisnis. Kenapa? Karena faktor-faktor ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ekonomi global, kebijakan harga, dan sebagainya. Kalau kita bicara mengenai di luar kendali, artinya untuk apa kita sibuk di situ gitu loh. Anda menghabiskan waktu, mengotak-ngatik, merubah sesuatu hal yang di luar kendali Anda. Nah, yang ada akan semakin berat. Justru, solusi yang paling efektif adalah Anda harus kembali ke internal, ke diri kita, ke bisnis kita. Sesuatu hal yang ada di lingkaran kita yang bisa kita kendalikan. Nah, ini yang paling penting.
Banyak para pengusaha ketika mereka mulai jatuh ya, terjadi gelombang PHK besar-besaran, mulai gulung tikar, ada satu hal yang menjadi kambing hitam mereka adalah resesi. Wah, bisnis saya hancur gara-gara resesi. Wah, saya gulung tikar nih gara-gara resesi. Lagi-lagi resesi jadi kambing hitam. Pertanyaannya adalah, sudah benarkah resesi ini menjadi penyebab bisnis kita hancur? Padahal resesi, tidak semua bisnis terpengaruh oleh resesi loh. Nah, cara yang paling efektif adalah coba Anda renungkan kembali, Anda tatap kembali bisnis Anda, diri Anda, tim Anda, sebenarnya sudah betul nggak pengelolaannya selama ini? Bagaimana cash flow-nya? Bagaimana manajemen pengelolaannya? Bagaimana timnya? Sudah satu visi misi belum antara owner dengan tim? Nah, ada satu hal yang paling penting. Jangan-jangan selama ini Anda membangun bisnis dengan cara mengandalkan utang. Nah, ini masalah yang paling besar. Ini masalah yang selama ini justru jangan-jangan ini adalah, bukan jangan-jangan lagi lah, sudah pasti ini adalah beban yang selama ini memberatkan bisnis Anda, sehingga Anda berdarah-darah mencoba survive tiap bulan, tiap tahun untuk mempertahankan bisnis Anda dengan cara memenuhi cicilan utang tiap bulan. Pengusaha yang tidak punya utang aja sekarang membangun bisnis begitu berat, apalagi Anda ketika mengandalkan bisnis dengan utang, itu akan semakin berat. Effortnya akan semakin keras. Kita nggak usah dulu deh ngebahas masalah resesi, masalah ekonomi global. Kita nggak perlu dulu deh nyalahin resesi, nyalahin ekonomi global dan sebagainya. Kalau justru masalah utamanya adalah ada di utang Anda. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mau terus-terusan mengembangkan bisnis dengan mengandalkan utang, atau mau mengembangkan bisnis tanpa ketergantungan utang? Nah, kalau pilihan Anda ingin mengembangkan bisnis tanpa ketergantungan utang, Anda bisa bergabung dengan MMC, MTR Milliarder Club. Di MMC, banyak sekali contoh teman-teman para pengusaha, para pebisnis dari berbagai bidang, mereka berhasil mengembangkan bisnis mereka tanpa mengandalkan utang. Pasti Anda tertarik ya? Nah, maksud saya, ini poinnya. Jangan sampai ketika kita mengalami kesulitan dalam bisnis, kesulitan membangun tim dan sebagainya, kita sibuk mengomentari masalah luar tadi yang ada, yang di luar kendali kita. Justru kita melupakan masalah internal yang ada dalam kendali kita. Sebelum kita banyak membahas mengenai resesi, ekonomi global dan sebagainya yang di luar kendali kita, coba deh kita perbaiki, kita bahas masalah internal yang ada dalam diri kita, yang ada di jangkauan kita, yang bisa kita kendalikan. Salah satunya adalah masalah utang. Justru utang adalah beban yang menyebabkan selama ini Anda berdarah-darah, yang membebani laporan keuangan Anda selama ini. Mencoba membangun bisnis berbulan-bulan, banting tulang, kerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi hanya untuk memenuhi cicilan utang tiap bulan. Nah, ini masalah. Mau resesi seperti apapun, kalau Anda nggak punya utang, insya Allah itu tidak akan berpengaruh kepada kehidupan Anda dan kepada bisnis Anda. Paham ya maksud saya? Kenapa? Karena ini yang udah dibuktikan oleh teman-teman di MMC. Mau keadaan di luar sana, gonjang-ganjing seperti apa, ketika kita berbisnis, pondasinya sudah kuat, tidak lagi mengandalkan utang, insya Allah bisnis itu akan bisa survive. Dan Anda sebagai owner bisa tetap bahagia, bisa tetap fokus. Maksud saya itu ya. Nah, ada satu hal yang menarik ketika teman-teman para pengusaha ini mereka mencoba mengembangkan bisnisnya dengan berutang. Yang terjadi kemudian faktanya adalah mereka menjadi tidak fokus. Jangankan untuk mikirin bisnis, yang ada mereka dikejar-kejar cicilan utang tiap bulan. Coba Anda bayangkan deh. Anda bayangkan Anda seorang owner bisnis, Anda dihantui oleh cicilan utang tiap bulan, dihantui jatuh tempo tiap bulan, gimana coba rasanya? Apakah bisa fokus? Apakah hati Anda merasa tenang? Pasti tentu tidak kan? Saya yakin deh, ketika Anda bekerja, berbisnis pun was-was, nggak nyaman, nggak tenang, aduh, ini udah mau jatuh tempo lagi nih. Mau nutupin cicilan dari mana lagi nih?
Sementara cash flow gini-gini aja. Cash in masih lebih kecil dibanding cash out. Lalu ini mau nutup cicilan dari mana gitu kan? Akhirnya Anda mencoba jalan pintas dengan cara apa? Memakan modal. Modal yang ada dipakai terus buat bayar cicilan. Kalau modal udah habis, Anda coba jual aset. Itu pun kalau punya aset. Akhirnya aset dijual untuk menutupi kekurangan tadi gitu kan. Kalaupun itu udah ada nggak cukup, lalu apa yang terjadi? Akhirnya berutang lagi. Berutang lagi untuk nutupi utang. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya siklusnya begitu terus berulang-ulang, sehingga teman-teman yang terjebak utang, hidupnya muter-muter aja di situ. Berbisnis tidak fokus, dan akhirnya timbullah dalam diri mereka yang namanya mental scarcity. Pernah dengar nggak mental scarcity? Mental scarcity itu adalah perasaan keterbatasan dalam dirinya. Dia merasa dirinya orang yang terbatas, tidak mampu, kemudian muncullah mental korban, nggak mau berusaha, nggak mau berikhtiar lebih keras, bekerja lebih keras, cenderung menyalahkan orang lain, gitu kan, menunjuk ke orang lain tapi tidak pernah menunjuk kepada diri sendiri. Lawan dari scarcity adalah keberlimpahan. Dia lupa bahwasanya sumber daya di luar sana itu sangat besar, peluang itu sangat banyak. Karena dia fokusnya ke utang, karena dia scarcity, akhirnya dia tidak punya sikap keberlimpahan dan dia tidak bisa menangkap peluang-peluang tadi. Akhirnya apa? Akhirnya utangnya tidak selesai-selesai. Bisnisnya bukannya berkembang tapi malah makin hancur. Nah, maksud saya harap waspada dan hati-hati dengan sikap mental scarcity tadi. Ya, scarcity bisa terjadi akibat utang. Menjadi tidak percaya diri, tidak fokus, kemudian karena pusing dan stres akhirnya membatasi diri, nggak mau berkembang. Nah, ini adalah efek domino dari masalah dunia bisnis, 4 hal tadi, kemudian ke resesi, kemudian karena kita tidak bisa mengendalikan faktor internal, akhirnya kita ketergantungan utang, kemudian terjebak utang, akhirnya siklusnya muter-muter di situ terus. Yang ada makin terbelit utang, utangnya numpuk, bisnisnya hancur. Nah, jangan sampai Anda menjadi bagian para pebisnis yang mengalami kehancuran. Jangan sampai Anda menjadi bagian dari pengusaha yang gulung tikar dan mem-PHK para karyawannya. Insya Allah selalu ada jalan terbuka, selalu ada solusi jika Anda mau belajar, alias tolabul ilmu. Kenapa? Karena di MMC kami fasilitasi Anda para pengusaha yang ingin tolabul ilmu atau belajar. Insya Allah di MMC kita banyak belajar mengenai pengembangan bisnis dan teknis-teknis cara penyelesaian utang miliaran rupiah. Nah, kalau Anda bergabung, silahkan bergabung dengan MMC MTR Milliarder Club dengan cara mengikuti program-program pembelajaran di MMC. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan lain. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.